Apakah semuanya sudah bergabung? Ya, baik, semuanya sudah bergabung ya. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Hari ini marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Terima kasih Fitria. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kalian semua dalam keadaan baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keselamatan. Amin. Nah, Ibu mengingatkan kembali, lupa ya kalau keluar rumah kalian harus mematuhi protokol kesehatan ya. Ibu sekarang akan membagikan link daftar hadir. Nanti silakan kalian cek di WA. Kemudian kalian isi. Nah, dari ukuran tinggi badan ke-6 orang ini, nanti kalian tentukan mediannya. Ya, Sampai yang besar. ya. Nilai tengahnya. Berapa nilai tengahnya? 159,5 cm. Kalian harus tahu manfaat dari kita mempelajari statistika. Nah, di sini ada beberapa manfaat ya yang kita pelajari mengenai statistika. Yang pertama itu dalam bidang kedokteran dan farmasi itu dapat mengetahui efek suatu obat terhadap penyakit tertentu. Kompetensi dasar menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah menyimak tayangan PowerPoint dan berdiskusi, kemudian mengerjakan LKPD dan mempresentasikan hasilnya, diharapkan kalian dapat menganalisis data berdasarkan jangkauan dengan rasa percaya diri. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, setelah itu secara berkelompok, kalian akan mengerjakan LKPD. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan yang keempat, nanti kalian akan mengerjakan soal penugasan individu. Dan kelima, membuat refleksi dan kesimpulan. Ya, itu langkah-langkah pembelajaran kita. Nah, selanjutnya aspek penilaiannya yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apakah kalian pernah mendengar guru itu memberi pernyataan nilai ulangan matematika kalian misalnya antara 60 sampai 90. Apakah kalian tahu maksud dari guru tersebut? Guru memberitahu bahwa nilai ulangan terkecil yaitu 60 dan nilai ulangan terbesar yaitu 90. Ini ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Jangkauan atau kata lainnya itu rentang atau rank itu adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Rumusnya, jangkauan sama dengan data terbesar, data terkecil. Ada kuartil bawah atau Q1 dan kuartil tengah ya, atau median itu Q2, terus tiganya itu kuartil atas. Tabel berikut menunjukkan usia para kontestan untuk satu kelompok di ajang kompetensi Nang dan Tok Indramayu ya. Nah, usia kontestannya itu dari 16 tahun sampai 24 tahun. Yang ditanyakan, tentukan jangkauan dan kuartilnya. Coba untuk menentukan jangkauan, bagaimana caranya? Yang terbesarnya berapa? 20. Ya, yang terkecilnya berapa? 16. Ini berapa?
8. Bagaimana caranya mencari kuartil? Nah, setelah diurutkan, berarti kita cari kuartil tengahnya 20, kuartil bawahnya 17,5 ya. 11,5. Kuartil atasnya 22,5. ya. Soal yang kedua, tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam atau dalam jam beberapa siswa kelas 8. Coba tentukan jangkauan dan kuartil Q1, Q2, Q3. Untuk mencari jangkauan, bagaimana caranya? Data paling besar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya berapa? 8. 8. Data terkecilnya? Jangkauannya 4. Selanjutnya kita mencari kuartil Q2-nya. Q2-nya berapa? Q1-nya berapa? 5 ya. Selanjutnya Q3-nya berapa? 7. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya menjadi beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok itu anggotanya terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Masing-masing kelompok Ibu akan fasilitasi dengan membuat breakout room ya. Nanti kalian berdiskusi di ruangan tersebut. Ibu akan bagikan LKPD-nya di grup WA. Nah, selanjutnya kalian boleh mencari sumber lain untuk menjawab ya. Kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Sudah jelas? Iya. Ya. Bu. Nah, sekarang silakan kalian presentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan masalah 1? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan permasalahan nomor 1. Manajer restoran Panorama masakan khas Indramayu mengamati dan menghitung waktu yang dibutuhkan karyawannya untuk menyajikan makanan kepada pembeli. Dari pengamatan diperoleh data atau dalam menit sebagai berikut: 12, 13, 11, 6, 4 dan seterusnya. Tentukan jangkauan dan kuartilnya. Penyelesaian jangkauan. Nilai yang terbesar adalah 13 dan nilai yang terkecil adalah 3. Jadi hasilnya 13 dikurang 3 adalah 10. Lanjut soal nomor B. Urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 11, 12, dan 13. Yang dicari adalah nilai mediannya. Q2 adalah 7. Q1 adalah 5. Q3 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan permasalahan kita. Berikut adalah tabel lama belajar dalam satu hari dari beberapa siswa kelas 8. Lama belajar atau jam frekuensi. 4 jam frekuensinya 1, 5 jam frekuensinya 2, 6 jam frekuensinya 3, 7 jam frekuensinya 2, 8 jam frekuensinya 2. Tentukan jangkauan dan kuartil. Penyelesaian. A. Jangkauan. Data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertingginya yaitu 8 dikurangi data terendah yaitu 4. Jadi 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Yang B. Urutkan dari data dari yang terkecil sampai yang terbesar. 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Untuk menentukan kuartil 1 sampai 3, kita harus menentukan kuartil 2 atau mediannya terlebih dahulu. Nilai tengah terletak di garis oranye karena banyak datanya ada 10 atau genap. Jadi kita jumlahkan terus dibagi 2. 6 ditambah 6 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi kuartil 2 atau mediannya itu 6. Kuartil 1 yaitu terletak di tengah antara nilai terendah dan kuartil 2. Nilai terendahnya 4 sampai dengan garis oranye, maka tengah-tengah dari data itu adalah 5.
Jadi kuartil 1 adalah 5. Untuk mencari kuartil 3, yaitu terletak di tengah antara kuartil 2 sampai nilai tertinggi. Nilai tertingginya yaitu 8 sampai garis oranye, maka tengah-tengah dari data itu adalah 7. Jadi kuartil 3, 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Cara menentukan kuartil bawah, Q1, kuartil tengah, Q2, dan kuartil atas tidak menggunakan biodata berbasis Android. Langkah pertama, siapkan Android, lalu buka Play Store. Setelah dibuka, ketik GeoGebra, lalu install dan buka aplikasinya. Cara menentukan kuartil bawah yaitu dengan cara ketik kuartil 1, lalu dalam kurung dan masukkan datanya, dan tekan enter, lalu akan menunjukkan hasilnya yaitu 3. Untuk kuartil 2 bisa menggunakan median, dan untuk kuartil 3 sama saja, gunakan kuartil 3 dalam kurung dan masukkan data-datanya. Kita telah melaksanakan presentasi. Ibu beri penguatan terlebih dahulu ya. Jangkauan adalah selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. Rumus jangkauan itu sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Nah, cara untuk menentukan kuartil itu yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terus yang keduanya, tentukan kuartil tengah atau Q2-nya terlebih dahulu. Terus yang ketiganya, tentukan kuartil bawah atau Q1-nya yang terletak di tengah antara nilai terendah dan Q2. Selanjutnya, tentukan kuartil atas atau Q3 yang terletak di tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Nah, sekarang kita waktunya untuk penugasan individu. Silakan kalian kerjakan soalnya, link sudah Ibu bagikan di grup WA. Sekarang kalian mengisi refleks. Silakan. Linknya sudah Ibu bagikan di grup WA. Waktunya membuat kesimpulan. Apa yang telah kalian pelajari tadi, coba kalian simpulkan. Rumus jangkauan. Data terbesar dikurangi data terkecil. Cara menentukan kuartil, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, Mengurutkan datanya. datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus yang keduanya apa? Mencari median. Mediannya dulu ya. Ya, bagus. Terus yang ketiganya mencari apa? Kuartil 3. Kuartil 1 ya, atau kuartil bawah. Terus yang terakhirnya mencari apa? Kuartil Kuartil 3. 3 ya, atau kuartil atas. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari peluang. Nanti di rumah kalian pelajari dulu materinya. Sebelum menutup kegiatan hari ini, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Siap, Kak. Untuk menutup pelajaran kali ini, marilah berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Fitria ya. Alhamdulillah ya, pertemuan hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Ibu mengingat kembali, jangan lupa ya, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan dan harus terus semangat belajar. Ya, aku cukupkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.